warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Teknik Informatika 2B. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang memori sekunder. Dan untuk membuka presentasi ini, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari barisan yang paling kiri. Saya Muhammad Salim sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Rafi Muhammad Mufis sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Randika Yuda Nugraha sebagai pemateri yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfiani sebagai pemateri terakhir. Di sini kami membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi salah satu tugas besar ujian akhir semester, mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampu oleh Bapak Puji Imam Mutakin, Eskom MSI. Untuk mempersingkat waktu, kami mulai saja ke pemateri pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, ada definisi dari memori sekunder. Memori sekunder adalah penyimpanan yang terpisah atau tidak berhubungan langsung dengan Central Processing Unit atau CPU. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan atau menampung data yang lebih besar dan permanen. Bisa juga dikatakan sebagai backup dari memori utama. Memori sekunder juga sering disebut sebagai penyimpanan eksternal. Data dalam memori sekunder tidak dikontrol langsung oleh komputer, meskipun datanya berasal dari memori utama. Kelemahan dari memori utama itu sendiri adalah tidak dapat menyimpan data yang permanen dan kapasitas penyimpanannya yang terbatas, sehingga diciptakanlah memori sekunder. Data pada memori sekunder adalah data yang sebelum dan sesudah diproses oleh komputer. Dan ada juga ciri-ciri umum dari memori sekunder. Yang pertama, bersifat non-volatil. Walaupun komputer dimatikan, data-data yang disimpan di sarana penyimpanan sekunder tidak akan hilang. Data disimpan dalam piringan-piringan magnetik. Dan yang kedua, tidak berhubungan langsung dengan bus CPU. Pada memori sekunder tidak langsung terhubung dengan CPU, melainkan membutuhkan perantara untuk menghubungkan kedua perangkat ini. Yang ketiga, akses data cukup lambat. Data yang berada di sarana penyimpanan sekunder memiliki waktu yang lebih lama untuk diakses dibandingkan dengan mengakses di memori utama. Selain disebabkan oleh bandwidth bus yang lebih rendah, hal ini juga dikarenakan adanya mekanisme perputaran head dan piringan magnetik yang memakan waktu. Yang keempat, harganya relatif murah. Perbandingan harga yang dibayar oleh pengguna per byte data jauh lebih murah dibandingkan dengan harga memori utama. Dan ada juga beberapa fungsi-fungsi dari penyimpanan sekunder. Yang pertama, dapat menyimpan berkas secara permanen. Data atau berkas diletakkan secara fisik pada piringan magnet dari disk yang tidak hilang walaupun komputer dimatikan. Yang kedua, dapat menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Jika sebuah program ingin dieksekusi oleh prosesor, program tersebut dibaca dari disk, lalu diletakkan di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi proses. Yang ketiga, memori virtual mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Akan tetapi, karena letaknya di penyimpanan sekunder, akses prosesor ke memori virtual menjadi jauh lebih lambat dan menghambat kinerja komputer. Jenis-jenis memori sekunder. Dari segi teknik pengaksesan, terdapat dua jenis media penyimpanan, yaitu Serial Sequential Access Storage dan Direct Access Storage Device. Yang pertama, Serial Sequential Access Storage Device adalah memori sekunder yang tidak dapat diakses secara langsung di posisinya. Pengaksesannya harus urut dibandingkan memori internal atau primer, yang artinya Serial atau Sequential Access Storage Device beroperasi dengan membaca atau menulis data secara berurutan mulai dari awal hingga akhir tanpa kemampuan untuk mengakses data secara acak. Proses akses data pada SASD memerlukan pergerakan fisik dalam media penyimpanan untuk mencapai lokasi yang diinginkan. Direct Access Storage Device adalah memori sekunder yang dapat diakses langsung di posisinya dibandingkan memori primer jenis. Jenis ini memiliki kelebihan dan
kekurangan yang sama dengan jenis SASD, yang artinya Direct Access Storage Device merupakan kebalikan dari Sequential Access Storage Device, di mana data yang diakses secara berurutan. Yang ketiga, peran dan karakteristik memori sekunder. Yang pertama, peran memori sekunder. 1. Menyimpan data jangka panjang. 2. Kapasitas penyimpanan yang besar. 3. Transfer data. 4. Menjalankan program dan sistem operasi. 5. Keamanan data. 6. Kegunaan sistem yang efisien. Kedua, karakteristik memori sekunder. 1. Penyimpanan data jangka panjang. 2. Keamanan data. 3. Transfer data. 4. Menjalankan program dan sistem operasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan memori sekunder. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Media penyimpanan data sekunder yang digunakan secara umum adalah berjenis magnetik dan optikal. Berikut penjelasan tentang teknologi-teknologi tersebut. Yang pertama ialah magnetik. Media penyimpanan magnetik merupakan pola magnetisasi yang berbeda pada permukaan yang dilapisi magnetik untuk menyimpan informasi. Memiliki karakteristik non-volatil, informasi diakses menggunakan satu atau lebih read atau write head yang berisi satu atau lebih transducer rekaman. Sebuah read atau write head hanya mengcover satu bagian dari permukaan, sehingga head atau medium atau keduanya harus dipindahkan relatif ke yang lain untuk tujuan mengakses data. Yang selanjutnya ialah optikal. Penyimpanan data atau dokumen dengan menggunakan optical disk atau optical storage pada prinsipnya adalah memanfaatkan suatu sinar laser berkekuatan tinggi untuk menuliskan data pada disk atau tape dengan membakar lubang-lubang mikroskopik yang dinamai pits pada permukaannya. Data kemudian dibaca dengan suatu sinar laser berkekuatan rendah. Cara yang sama dipakai dalam menginterpretasikan informasi pada kertas-kertas dan kartu dengan menggunakan refleksi cahaya atau sinar untuk mendeteksi ada tidaknya sebuah lubang. Dari McDonald 1993 halaman 7 sampai 10. Dengan teknologi tersebut, penyimpanan data dengan menggunakan media optik menjadi populer karena dipandang efektif dan efisien. Optical storage dapat menjadi suatu alternatif pembiayaan yang efektif untuk semua jenis data. Dari Kulopoulos 1995 halaman 129. Untuk data yang volumenya besar, penyimpanan dengan menggunakan optical disk jauh lebih ekonomis jika dibandingkan dengan penyimpanan pada magnetic disk. Selain pertimbangan biaya, faktor kapasitas simpan, kenyamanan, dan kecepatan akses menjadi alasan yang tepat untuk menggunakan optical disk sebagai penyimpanan data. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh optical disk tersebut mengakibatkan pengembangan media ini terus dilakukan dengan munculnya berbagai tipe media optik. Pada dasarnya ada 3 tipe dari optical storage, yaitu pre-record, writable, dan rewritable. Dari McDonald 1995 halaman 8. Pre-record optical storage sering juga disebut dengan nama CD-ROM atau Compact Discrete Only Memory, yang biasanya digunakan untuk pendistribusian informasi dari database yang besar. Yang selanjutnya adalah writable optical storage, sering disebut dengan nama WORM atau Write Once, Read Many. Sedangkan rewritable optical storage
sering disebut dengan magneto-optikal atau disingkat MO atau erasable. Mungkin sekian saja dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja memori sekunder. Yang pertama yaitu mencari di mana isi dari halaman P1 disimpan di disk. Sistem operasi menyimpan informasi ini di dalam tabel. Ada kemungkinan bahwa halaman tersebut tidak ada di mana-mana. Misalnya pada kasus saat referensi memori adalah book. Pada kasus tersebut, sistem operasi mengambil beberapa langkah kerja seperti mematikan prosesnya. Dan jika diasumsikan halamannya berada di dalam disk. Yang kedua, mencari halaman lain yaitu P2 yang dipetakan ke frame lain, F dari alamat fisik yang tidak banyak dipergunakan. Yang ketiga, menyalin isi dari frame F keluar dari disk. Yang keempat, menghapus bit sahih dari halaman P2 sehingga referensi dari halaman P2 akan menyebabkan kesalahan halaman. Yang kelima, menyalin data halaman P1 dari disk ke frame F. Dan yang keenam, update tabel MMU sehingga halaman P1 dipetakan ke frame F. Ketujuh, kembali interupsi dan mengizinkan CPU mengulangi instruksi yang menyebabkan interupsi tersebut. Nah, pada dasarnya, MMU terdiri dari tabel halaman yang merupakan sebuah rangkaian array dari masukan-masukan atau entries yang mempunyai indeks berupa nomor halaman P. Setiap masukan terdiri dari flags, contohnya bit sahih dan nomor frame. Alamat fisik dibentuk dengan menggabungkan nomor frame dengan offset, yaitu bit paling rendah dari alamat logis. Dari semua materi yang dapat disimpulkan, mengulang pentingnya memori sekunder sebagai solusi penyimpanan data jangka panjang. Menyoroti keuntungan memori sekunder seperti menyimpan permanen, keamanan data, transfer data, dan kemampuan menjalankan program dan sistem operasi. Memori sekunder juga bersifat non-volatil, artinya walaupun komputer dimatikan, data-data yang disimpan di sarana penyimpanan sekunder tidak hilang. Data disimpan dalam piringan-piringan magnetik. Contoh perangkat yang termasuk ke dalam memori sekunder diantaranya ROM, disket, optical disk, pita magnetik, hard disk, dan memory flash. Mungkin sekian dari materi terakhir. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.